Keluarga terkemuka, raja dari semua suku, 3 generasi pangeran, berjuang di perbatasan. Keluarga Chen yang setia dan berani sepenuhnya. Sekarang hanya tersisa Chen Feng sendiri. Jenderal muda. Tujuh jenderal keluarga Chen, bersama ayahmu. Dan sesepuh Chen, 9 orang, semuanya gugur di medan perang. Jasadnya hilang tak berbekas. Saya, jenderal tua, membawa kembali barang-barang peninggalan mereka. Kesatria bintang 9 pasukan Kilin, pedang patah sesepuh Chen, wafat pada usia 79 tahun, wafat pada usia 79 tahun. Kakek. Tenanglah, jaga baik-baik keluarga di rumah. Ini pedang patah kakak sulung. Wafat pada usia 22 tahun. Ini tombak patah kakak kedua, wafat pada usia 21 tahun. Adik, kamu tinggal di rumah saja. Kami akan melindungi ayah dan kakek dengan baik. Baju zirah kakak keempat. Sepatu tempur kakak kelima, jubah perang kakak keenam, kakak ketujuh. Hanya tersisa abu jenazah. Xiao Feng. Jenderal muda. Adik ketujuh, di mana kamu? Generasi keluarga jenderal punah, sayangnya kepala keluarga ini buta dan lumpuh. Pewaris Chen 5 tahun lalu tak terkalahkan di dunia, kalau saja tidak gagal menembus batas. Keluarga Chen, setia dan berani sepenuhnya, semoga tenang di perjalanan. Ini. Saya sedang memulihkan diri. Nyonya, jenderal muda, keluarga Chen dibantai dalam 1 hari. Pasti ada konspirasi, saya tidak pantas tinggal di keluarga Chen lagi, jenderal muda. Nyonya, jaga diri. Sekarang, Chen Feng adalah orang buta dan lumpuh. Bagaimana dengan para wanita dan janda keluarga ini? Lebih baik jual aset dan sembunyi di pegunungan. Ibu, saya tidak akan membiarkan keluarga lain terluka lagi. Dalam kondisi kamu sekarang, ibu takut kamu tidak kuat, seperti kata mereka. Mari kita jual aset. Kekuatan penuh saya, setidaknya 7 hari baru pulih sepenuhnya. Saya harus tetap bersembunyi, baru bisa menemukan siapa yang menghancurkan keluarga kami. Anggota keluarga Chen, dengarkan perintah. Siap. Lakukan pemakaman. Tunggu. Chen Feng, kamu lumpuh mati. Segera batalkan pertunangan dengan saya. Dengar tidak, kamu anak lemah tak bertulang. Tidak batalkan pertunangan, jangan harap bisa menguburkan. Keluarga Chen tua dan muda, jasadnya belum dingin, bagaimana ini sopan? Terlalu keterlaluan, kalau saja 5 tahun lalu. Tuan muda Chen Feng gagal menembus level Dewa Daratan. Bagaimana ia berani melakukan ini? Pasti dia takut terhadap dalang di balik layar. Ia ingin memisahkan hubungan dengan kami agar tidak terlibat. Kalau begitu, tidak perlu sampai membatalkan pertunangan di depan makam. Xiao ya. Kenapa mau membatalkan pertunangan? Apakah Bibi salah melakukan sesuatu? Kita tidak jadi membatalkan pertunangan, ya? Ceritakan pada Bibi. Bibi akan berubah, Bibi pasti akan berubah. Bu, kau kembali saja. Aku setuju membatalkan pertunangan. Diam. Xiao ya. Kau dan Chen Feng tumbuh bersama sejak kecil. Kedua keluarga sudah menjodohkan kalian sejak kecil. Bibi juga selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Kita tidak jadi membatalkan pertunangan, tolong, ya? Pelacur tua, kau juga pantas pegang tangan Nona. Pergi sana. Xiao ya, semua kesalahan adalah kesalahan Bibi. Jangan marah sama Xiao Feng. Anakku buta dan lumpuh. Ibunya juga tuli, apakah kamu tidak dengar aku bilang mau membatalkan pertunangan? Orang tua tak berguna. Keluarga Chen juga pantas bersatu dengan keluarga saya? Sampah ini juga pantas menikahi saya? Xiao ya, kau tidak sopan sama sekali. Apakah Xiao ya adalah nama yang boleh kamu panggil? Tampar dia. Bu, ya jika kau berani menyakiti ibuku lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Tidak membiarkanku? Dengan apa kau? Dengan mata butamu, dengan kaki lumpuhmu, atau dengan keluargamu yang semua laki-lakinya sudah mati, atau dengan ibumu yang berlutut memohon padaku di sini? Hahaha. Badanku cepat pulih, cepat pulih. Nona terlalu memuji kepala keluarga Chen Feng kami. Dengan kondisi dia yang seperti ini,
Mungkin Malamang masih butuh ibunya menyusui dia. Hahaha. Xiao Feng. Bu, Xiao ya, semua kesalahan adalah kesalahan bibi. Jangan salahkan Xiao Feng. Dia baru saja kehilangan ayah, saudara dan kakek. Dia belum bisa tenang kembali. Bu, percayalah padaku, aku pasti bisa menghidupkan kembali keluarga ini. Sekarang terlalu banyak orang di sini, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi aku benar-benar tidak dipaksa. Bu mengerti. Xiao Feng, kamu sekarang sudah menjadi kepala keluarga. Beban yang kamu pikul lebih berat daripada beban ibu. Martabatmu lebih penting daripada muka ibu. Bu, aku perintah sebagai kepala keluarga, jangan memohon padanya. Sungguh mengharukan, saya ini orang yang sangat masuk akal. Saya beri kamu 3 hitungan, tanda tangani surat pembatalan pertunangan ini di depan semua orang. Besok aku akan memberikan 30 juta kepada keluarga Chenmu. Tidak akan menandatangani. Besok aku masih ingin kamu kembali ke sini. Untuk mengadakan pemakaman ibumu. 32. Bawakan pena. Berteriak begitu keras. Kukira meski lumpuh, kamu masih punya sedikit tulang belakang. Ternyata masih tulang lunak. Tanda tangani, sampah. Itu, Tuan Muda Chen, perguruan Wuji kami. Ingin memutuskan hubungan afiliasi dengan keluarga Chen. Kamu, kepala perguruan Wuji. Dulu saat perguruanmu hampir bubar, suamiku yang memberikan bantuan. Perguruan Wujimu baru bisa mencapai skala 10.000 murid seperti sekarang. Bagaimana bisa kamu? Nyonya tua, zaman sudah berubah. Kalau tidak putus hubungan, mau biar aku mati bersama keluarga Chenmu? Kamu? Ibu, tidak apa-apa. Pintu Siain kuumumkan, keluarga Chen dan anjing dilarang menginjakkan kaki di pulau ini. Dalam 1 hari, dana keluarga Chen di bank kami harus dialihkan semua. Kalau tidak, akan dibekukan semua. Klan 9 generasi keluarga Chen, mulai sekarang. Dilarang mendaftar ke pintu King Yun. Kalian semua bisa sukses berkat almarhum kepala keluarga. Dengan melakukan ini, pantaskah menghadapi almarhum kepala keluarga? Pelacur tua, masa pernah menjadi istri keluarga terkuat? Yang kuat dihormati saja tidak mengerti? Keluarga Chen sekarang, hanya semut di bawah kaki kami. Sudah ditandatangani. Yang ingin memutus hubungan dengan keluarga Chenku, laporkan saja kepada pelayan rumah. Semua kukabulkan sebagai kepala keluarga. Dikabulkan semua? Sampah, benar-benar menganggap dirinya penting. Permisi. Nona, ini. Surat cerai. Chen Feng, kamu ingin mati? Kepala keluarga sudah menyetujui. Ada masalah? Orang-orang, potong tangan bajingan sialan ini. Jangan. Lepaskan Xiao Fengku. Aku ganti dengan kedua tanganku. Bagus, beli 1 gratis 1 ya. Nona, besok adalah pertandingan seni bela diri Hansia. Nama sudah diajukan, kalau melukai orang sekarang, bisa didiskualifikasi. Tapi sampah ini, keluarga sudah mati semua, masih berani menghinaku. Nona jangan buru-buru. Di daftar memang sudah ada keluarga Chen. Dan sekarang orang keluarga Chen sudah mati semua. Nanti, entah Chen Feng umumkan mengundurkan diri. Atau dia sendiri yang bertanding. Pilihan manapun akan membuatnya kehilangan muka total. Semoga dia bisa pergi besok, kau sapa aja dia. Biar keluarga Chen sekelompok sama kita. Tenang, Nona. Penguji itu orang kita, dan kakak laki-laki. Juga udah balik dari Tianxia Hui. Bajingan, hari ini kau kebetulan untung di turnamen bela diri. Kalau berani, besok jangan mundur. Aku bakal kupas kau pelan-pelan. Keluarga Chen udah juara turnamen bela diri 20 tahun berturut-turut, besok juga gak bakal berubah. Kalau keluarga Chen bisa juara, aku ya gak mau jadi budakmu. Hidup-hidup jadi pelayan. Ayo pergi. Kau gak pantas jadi pelayan keluarga Chen. Nak, kita gak usah ikut. Setelah pemakaman, kita bawa seluruh keluarga pergi jauh, sembunyi. Bu, dimanapun kita pergi, para penjahat ini gak bakal lepaskan kita. Arwah kakek dan ayah di sana.
Juga gak mau aku nodai semangat keluarga Chen. Besok, keluarga Chen akan kembali duduk di puncak. Tak ada lagi musuh di depan kita. Di mana anak-anak muda keluarga Chen? Di sini. Mulai pemakaman. Maaf, Tuan Muda Chen. Murid dojo terlalu banyak. Aku juga sibuk banget. Tuan Muda Chen, tengah malam panggil aku. Buat tanda kontrak batal, ya? Bukan. Hah? Lalu buat apa kau ganggu aku tengah malam begini? Dojoku sibuk, aku pamit dulu. Aku panggil kau buat sujud ganti majikan. Apa? Sujud ganti majikan? Chen Feng, kau sampah yang masih bau kencur. Ah, udahlah. Mengingat jasa almarhum kepala keluarga, aku gak akan hitung sama anak kecil seperti kau. Uji, alias Rentu, kau dulunya panglima negara musuh. Kalah perang, dikejar 2 negara. Kakek yang terima kau. Baru kau bisa nikmati kemewahan hari ini. Kau pelayan setia kakek, pelayan keluarga Chen. Kau gak pantas sujud ke aku dan ibuku. Almarhum kepala keluarga terkenal sejagat, ilmu silatnya tak tertandingi. Aku Uji memang hormat dia. Tapi, dia udah tiada. Aku Uji cuma mau selamatkan diri dan murid-muridku. Gak kayak para kepala keluarga lain yang bertindak kejam. Udah cukup lunas utang budi. Jangan keterlaluan, bocah. Makanya kau masih hidup. Sujud. Ganti majikan. Hari ini aku maafin kau. Atas dosa pimpin pemberontakan dan ingkar janji. Hah? Bagaimana kalau aku tidak mau? Serahkan dojo, serahkan murid, hapus kekuatanmu sendiri. Keluar dari keluarga Chen dengan tangan kosong. Hah? Aku lupa aturan keluarga Chen, kalah jadi pelayan. Tidak boleh meninggalkan rumah, kecuali membunuh majikan. Chen Feng, jangan salahkan aku. Dalang di balik layar, bahkan kepala keluarga tua pun bukan lawannya. Aku sudah tua, tidak mungkin pergi mati-matian. Aku tidak mau mengulangi kata-kata yang sama sebelum kamu bertindak. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Aku memenggalmu seperti menyembelih anjing. Zaman sudah berubah. Sekarang, di keluarga Chen, tidak ada satupun ahli kelas 1. Satu-satunya yang mencapai tingkat Sichuan, masih sepupumu itu. Pewaris Chen. Jangan paksa aku membunuhmu. Aku tidak mengerti, seluruh keluargamu sudah mati. Kamu juga cacat dan tidak berguna. Mengapa masih begitu arogan dan semena-mena? Mengapa masih tidak mati hati sebagai kepala keluarga? Apa Rentu jenderal kejam, Wuji? Hapus kekuatanmu sendiri. Keluarga Chen tidak butuh pengecut. Mohon pewaris naik ke surga. Berjaga di perbatasan membela negara ratusan tahun, semangat Jenderal Chen tetap abadi. Pewaris, Anda tidak cacat? Wuji, aku tahu kamu kehilangan tulang punggung, jadi takut bisa memaafkanmu. Saat ini kekuatanku baru pulih 1 lapis. Jangan sampai bocor soal pemulihanku. Apa? Pewaris baru pulih 1 lapis? Aku sudah puncak tingkat jinggang, tapi di hadapan pewaris, jantungku bergetar. Teh yang enak. Wuji, seduh teh. Ya, pewaris. Hamba tua menghormat dengan teh. Pewaris di atas, terima sembah Wuji. Ahli Zhishuan sejati,
malah bersujud pada orang buta dan pincang. Dojo Wuji itu berkeluarga Chen, ya? Dojo Wuji berasal dari keluarga Chen, mati pun jadi hantu keluarga Chen. Ya, berkeluarga Chen. Bagus, bagus, bagus. Terus jadi anjing keluarga Chen. Aku urus urusanku. 3 orang datang tanpa diundang. Urusan keluarga kepala keluarga belum selesai, tidak menerima. Ada urusan, buat janji dulu. Hidung babi ditusuk bawang, sok-sokan gaya keluarga kaya. Kau pikir, kau masih dewa bakat jenius 5 tahun lalu? Kami bertiga sudah hampir 200 tahun umurnya. Jadi kakekmu saja lebih dari cukup. Iya, ayo. Chen Feng kecil, panggil kakek, dengarkan. Pewaris tidak suka mengulang 2 kali. Sudah bilang tidak mau bertemu. Semua keluar dari keluarga Chen. Wuji, kau lupa kau. Waktu memimpin pembatalan kontrak dulu, apa, sudah sadar? Atau jadi anjing lebih nyaman, ya? Dulu, aku Wuji. Cuma buat jaga diri, nggak kayak kalian yang main buang jembatan setelah nyebrang. Dasar orang tak tahu balas budi. Kalian sekarang bahkan nggak layak balik ke keluarga Chen. Balik ke keluarga Chen? Berani bilang? Kita aja nggak mau. Balik ke apa coba? Chen Feng, keluarga Chen MU udah aku. Masukin daftar hitam. Mulai sekarang. Sita semua asetnya, bekukan semua dananya. Ayo. Siap? Villa ini udah jadi milik Black Gold Group. Gerbek. Wuji, aset keluarga Chen di Black Gold ada berapa? Yang khusus kontrak sama keluarga Chen, sekitar 70-80%. Ruginya kira-kira 80%. Jadi kalau dihitung, masih sekitar 200 miliar. 200 miliar dibekukan seenaknya, rumahku digerebek semaunya. Bodoh, keluarga Chen itu unta yang udah mati kelaparan. Yang cepat dapat, yang lambat dapat debu. Aku bukan cuma mau ambil, tapi ambil yang terbesar. Uangmu semua disimpan sama aku. Akulah dewa rezeki uang ini. Berani ambil, berani pakai enggak? Dasar tua bangka. Kamu gila? Mau coba-coba sama kita? Jangan pedulikan dia, gerebek. Berani sentuh sehelai rumput pun milik keluarga Chen. 20.000 murid dojo Wuji bakal ganyang Black Gold Financial Group. Mau adu jumlah orang? Lu lebih banyak dari gue? Ayo. Gerebek habis semua ramuan obat di apotek keluarga Chen. Chen Feng, jangan cari masalah. Suruh anjingmu pada anteng. Terus, serahkan semua perempuan di keluarga Chen. Murid-muridku pasti juara di turnamen bela diri. Perempuan-perempuan di keluargamu, pinjam dulu. Cian, berani-beraninya kau ajarkan ilmu sesat di belakang kepala keluarga tua. Terus kenapa? Kepala keluarga muda aja gue anggap angin lalu. Banyak bacot. Cepat serahkan para perempuan. Ilmu sesat Cian pasti diajarin orang lain. Mungkin ada hubungannya sama konspirasi ini. Cian, siapa yang ngajarin ilmu sesat itu? Kenapa? Mau belajar? Minta tolong dong. Panggil nyonya tua keluar. Chen Feng, santai aja. Aku bakal perlakukan nyonya tua dengan baik. Aku bakal pamerin ilmu sesat ini dengan baik, pasti puas lihatnya. Sampai bisa. Muda tuan, biar aku yang bunuh dia. Cian, kamu bisa nggak ngomong, tapi aku jamin. Kamu nggak bakal lihat matahari besok. Kamu juga bisa bohong, tapi aku jamin kamu nggak berani. Suruh ibumu yang tanya aku baik-baik, baru aku kasih tahu. Dia belum sepenuhnya lumpuh, masih ada tenaga dalamnya. Paling nggak dia masih petarung kelas atas. Waduh, tenaganya gede banget. Apa-apaan ini? Tuan muda, hati-hati. Wuji, di mana kamu terluka? Biarkan aku mengalirkan energi internal untukmu. Jangan sampai terlihat, ini adalah kesempatan untuk menemukan dalang di balik ini. Dan membalas dendam untuk mendiang pemimpin klan. Qin Yunzi, kamu menyerang orang yang sudah lemah dari belakang. Kamu tidak pantas menjadi seorang guru. Cacat dari keluarga yang sudah merosot, membunuhnya tidak masalah. Qin Yun, berlutut. Bersujud dan minta maaf pada Wuji, aku hanya katakan sekali. Saudara Qin Yun. Jangan pedulikan dia cuma mau bangkit dengan level pendekar kelas 1. Itu tidak mungkin, kita harus membasmi sampai akar. Hari ini, kita bagi wilayah keluarga Chen. Betul, Chen Feng memang sangat berbakat 5 tahun lalu. Namun sejak dia menjadi ketua keluarga, sifatnya yang kejam dan arogan akhirnya terlihat. Jika kita tidak menghilangkan dia, aku tidak bisa tidur dan makan dengan tenang. Betul, anak itu malah menyuruh saudara Qin Yun berlutut. Benar-benar tidak ada aturan. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tahan ini. Manfaatkan kesempatan ini, cepat bunuh anak bangsawan ini. Bagus sekali membalikan hitam jadi putih. Bagus sekali mengatakan aku kejam dan arogan. Sebelum melakukan kejahatan, kalian bahkan cari untuk diri kalian sendiri. Alasan yang muluk-muluk. Tidak disangka, cerita petani dan ular. Malah terjadi pada keluargaku, keluarga Chen. Saudara Qin Yun, gudang obat aku serahkan padamu. Bantu aku tahan Wuji,
Aku akan menjemput Nyonya tua. Cepat pergi dan cepat kembali. Selain wanita yang kamu inginkan. Ingat, jangan tinggalkan satu orang pun yang hidup. Dasar kalian bodoh-bodoh. Cepat pergi ambil alih. Oh bukan, sita aset. Jangan lukai Tuan Muda. Tuan Muda tua, aku akan menyertaimu sekarang. Siapa yang berani sentuh suamiku? Lingyan, teman sekelas. Apa yang dia panggil aku barusan? Berhenti. Kembali kalian semua, dasar bodoh. Itu nona besar keluargaku, dari keluarga kerajaan kuil suci di benua barat. Qian, Ada. kamu sudah melihat paus? Mengapa tidak bersujud? Pemilik Pulau Sia Kecian, mewakili semua rekan. Memberi hormat kepada Paus kuil suci. Paus Gu, aku pernah mentraktir MU makan, apa kamu masih ingat? Paus Gu, maaf atas kesalahanku, mohon dimaafkan. Kamu dan dia. Pergi bersujud pada Wuji. Apa? Paus Gu, kami adalah kepala aliran yang terhormat. Bagaimana mungkin? Barusan suamiku menyuruhmu bersujud pada Wujia. Oh iya, ditambah lagi. Bubarkan King Yunzong. Tuan, kami salah, kami buta mata. Menyinggung Chen Shao, kami bersumpah tak akan kembali ke keluarga Chen. Betul, kami bersumpah. Sayang, bagaimana penanganannya? Ah, Lingyan. Ini terlalu mendadak. Suamiku tak setuju. Kalian masih bengong? Kakak Uji kami salah. Suamiku bilang cuma 1 kali bersujud. Kakak Uji kami salah, kami salah. Terima kasih Nyonya Muda. Paman Wuji, hal sepenting ini tak tanya aku. Sudah diputuskan. Pemimpin muda, ini kan suasana sudah sampai sini ya. Cukup, kamu turun istirahat. Ah iya. Kamu yang mau menyegel keluarga Chen? Tidak, siapa bajingan yang bilang? Keluarga Chen 2 triliun, 1 sen tak akan kurang. 2 triliun. 3 triliun. Hang. 10, 18.000, Tuan. Aku cuma punya 18.000 triliun, habis. Qian. Lingyan, sekarang kamu dekat sekali dengan keluarga Chen. Mungkin. Kak, maaf, tak sempat ke pemakaman. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Dulu kau begitu tinggi. Berpikir untuk dunia, aku tak berani ganggu. Tapi selama kau butuh aku selamanya menantu keluarga Chen. Keluarga Chen juga butuh aku. Lingyan, kamu ngapain? Cepat turunkan aku. Kakak capek seharian, istri bantu mandikan. Besok pagi aku baru ke ibu minta ampun. Jangan-jangan, aku bisa, turunkan aku. Bantu kakak pakai baju. Aku sendiri bisa. Gak apa-apa, aku yang bantu. Lingyan, kamu kenapa? Kakak harus ke turnamen bela diri. Iya, harus ambil kembali posisi yang seharusnya dimiliki keluarga Chen. Keluarga Chen. Baju. Jenderal tua keluarga Chen berjasa besar, tak perlu sampai segitunya.
Hari ini pemimpin muda keluarga Chen ikut bertanding. Kita sebagai juri harus adil memperlakukan kepala keluarga Chen. Bagaimana? Kamu, ketua pedang Beihai yang pensiun dari dunia persilatan. Jadi orang tua buangan. Kok lihat orang aja ngasih kuliah? Sang jenderal tua gugur, meratap tak ada lawan lagi di dunia. Saatnya letakkan pedang. Baik, kuharap kamu jangan cuma omong. Tunggu sebentar si bajingan Chen Feng itu. Kalau gagal, kuharap kamu jangan kasihan lalu turun tangan. Chen Feng, kemarin kau menghinaku. Hari ini pasti kubalas 100 kali lipat. Bawa perempuan jalang juga. Berapa semalam? Lingyan, aku perlu selidiki kebenarannya. Tahan dulu ya. Ya, Kak. Apa kata kakak? Itu yang kulakukan. Tapi ingat, setelah ini serahkan dia padaku. Keluarga ya, awalnya bawahan keluarga Chen, ya Ge. Mana sikap hormat pada istri mudamu? Masih bilang perempuan ini nggak kotor. Emang ada yang mau? Sama sampah lemah kayak kamu. Iya, suruh si jalang ini kencing di sini. Lihat muka jelekmu di situ. Kurang ajar. Jangan berani bicara begitu pada menantuku. Mau gantian? Takut di sini. Nggak ada yang mau lihat si tua jalang kencing. Si tua jalang bau banget. Siapa? Bisa bikin tanah berguncang. Aku yang pimpin pertemuan ini. Siapa berani rusuh? Siapa baju? Jago-jago di sini, tenaga dalamnya mengerikan. Kak, ada jagoan di sini. Kekuatannya tak terukur. Kurasa di atasku. Saya ketua pedang Beihai, ditugaskan jaga peserta pertandingan. Mohon senior tarik kembali kekuatannya. Beihai, begini caramu jaga peserta. Biarkan bawahan menghina orang lain. Aura penguasa, Chen Feng, kamu. Kamu nggak buta juga nggak cacat. Selamat atas kesehatan Tuan Muda. Kalau Tuan sudah sembuh, silakan tinggalkan kursi roda dan duduk di atas. Kalau Tuan nggak duduk di atas, kami nggak ada yang berhak duduk. Nak, kamu sembuh. Aku tahu kamu pasti bisa. Kakak. Selamat, ternyata kamu sudah pulih lama. Pantas saja. Tadi kepala keluarga ini marah besar, untungnya. Pulih sedikit penglihatan dan tenaga dalam, kenapa? Beihai, baju, tanpa keluarga Chen menjaga. Kalian gak bisa satu peserta. Selamat atas kesehatan Tuan Muda. Tadi aku lalai, kukira ini dari 5 tahun lalu. Raja yang kembali. Tapi ternyata, kamu masih sama sampahnya. Sudah dimaki, terima saja. Mau apa lagi? Aku akan tampar wajahnya. Semua yang hadir di sini, dengarkan baik-baik. Siapapun yang menghina keluargaku, akan kuhancurkan. Sodorkan wajahmu untuk ditampar. Paman Baju. Cuma tenaga dalamnya yang spesial aja. Setelah 5 tahun jadi orang buangan, baru pulih ke level standar. Berani-beraninya kamu sombong. Iya, kamu baru aja pulih, jangan sok jago. Sekarang kamu cuma level standar, kakimu masih pincang. Kamu tetap nggak pantas bicara sama aku. Nggak sombong. Kalau nggak sombong, mana bisa disebut jagoan keluarga Chen? Nggak sombong. Mana bisa jadi kepala keluarga Chen? Sodorkan wajahmu dengan patuh. Aku sodorkan. Kamu nggak apa-apa, Yaner? Nggak apa. Ibu ada cedera nggak? Cepat periksa. Dasar anak ini air mendidih. Kok kamu bisa sebodoh itu? Tulang tua kayak aku, cedera ya udah. Tapi kamu... Keterlaluan banget. Chen Feng, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Nyerang cewek memalukan. Memalukan. Suruh cewek lemah minta maaf, mau tampar lagi. Nggak ada hukumnya? Keluarga besar hebat ya? Nggak ngeliatin kita apa? Sok jago.
Memangnya, sebesar dunia ini, kamu yang atur? Nggak heran keluarga Chen punah semua. Dasar binatang yang sok jago. Diam. Kalian, Urusan duniawi nggak ada hubungannya sama aku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Pedang Beihai itu murid almarhum kepala keluarga Chen. Karena nggak bisa lebih hebat dari gurunya sampai jadi biksu. Berani-beraninya. Bilang itu di depan cucu murid gurumu sendiri. Nggak malu? Semua orang lihat jelas. Kakak nggak mau bantu yang jahat kan? Oh iya, cewek jorok. Sama anjing buangan emang cocok, sama-sama bau. Aku nggak bunuh kamu, cuma kasih muka abang. Kamu tahu aku siapa? Pasangan anjing. Cewek jahat, pantas dikurung. Cewek jorok. Kamu pikir kamu siapa? Cuma modal cantik dikit. Doyan pamer di depan orang. aku suruh kalian diam. Apa? Mengancam aku? Keluarga Chen kalian. Sudah tamat masa kejayaannya, masih berani congkak? Aku tetap akan hina. Aku hina istrimu, ibumu, leluhurmu yang loncat pagar. Beraninya panggil orang, lihat siapa yang mau peduli sama kamu. 3 generasi keluarga Chen bertempur berdarah-darah demi keamanan ini. Tak disangka. Lihat kalian, segala berburu. Keluarga Chen memberi sebanyak apapun, tak akan mengeluh. Aku cuma minta kalian berbuat adil. Terhadap kami, ibu dan anak, juga menantuku. Tidak bisakah? Bu, mereka cuma hormat pada yang kuat. Tak usah dibahas lagi. Aku pasti akan buat mereka sembuhkan penyakit ini. Aku sembuhkan dulu penyakit anjing gila kamu. Sudah bosan lihat wajahmu. Hilang dari hadapanku. Siapa yang berani ganggu adikku, ketua tang ini? Naga 9 langit menggelegar mengubah langit. Bertemu linlang, langsung berubah jadi naga. Kabarnya, keluarga ya punya penerus tubuh langit perkasa. Baru terbentuk, langit berubah, hantu dewa gentar. Mungkinkah? Benar. Dialah. Baru 21 tahun sudah tembus tingkat Fajra. Masuk ke tingkat Sichuan, tubuh langit perkasa, ketua Feng Yuntang, Tian Xiahui. Yalin Lang. Muridku sudah kuasai ilmu sakti, tak terkalahkan di dunia. Kaum muda tak ada yang menandingi. Murid, bantu gurumu mencapai puncak dunia persilatan. Chen Feng, anjing gagal, lepaskan. Guru, kenapa tidak bela adikku? Urusan kalian anak muda. Guru tidak pantas turun tangan. Kalau ada lagi, aku akan bunuh kamu. Lepaskan. Kalau tidak, Lepaskan, berlutut, cabut mata sendiri, aku bisa buat. Kekalahan keluarga Chen terlihat lebih baik. Aku tidak suka mengulang. Linyan. Kemarin, aku juga seperti ini ya. Kakak, kemarin kakak tetap tenang di saat bahaya. Dia cuma pura-pura tak tahu hitam putih, badut yang meniru-niru. Mana bisa disamakan dengan kakak? Panggilannya menjijikan. Waktu jual diri, apa juga? Panggil orang kakak begini? Jangan bandingkan Chen Feng dengan kakakku. Mendengar namanya disebut dari mulut jalang sepertimu. Itu adalah penghinaan terhadap kakak sulungku. Kenapa mulutmu selalu tak bisa dijaga? Hah? Apa? Aku, tubuh langit perkasa ini. Tak layak masuk mata muda Tuan Chen? Dekrit dari pemilik aula ini. Tak layak masuk telinga muda Tuan Chen? Kepalamu masih utuh? Muda Tuan, jangan bergerak. Uji di sini. Siapa yang berani sentuh muda Tuanku? Aku tanya kalian, kepalamu masih utuh atau tidak? Uji, lukamu belum sembuh. Mundur. Muda Tuan. Sampah-sampah seperti ini, tak pantas muda Tuan turun tangan. Aku dan murid-murid, semuanya adalah pelayan keluarga Chen. Dengan kami. Sudah cukup. Pemimpin Wuji, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kami adalah persatuan bawah langit. Kami adalah dojo Wuji. Kamu berdiri setinggi itu, tidak dingin? Turun dan bicara. Kamu mengacaukan pertemuan. Wuji, kamu anggap aku tak ada? Saat muridmu menganiaya kepala keluarga kami, kamu buta ya? Semut di tingkat Fajra, kamu tidak takut mati? Tanyakan saja pada murid-muridku, berdarah demi keluarga Chen, takut atau tidak? Serang tingkat siang langit. Keluarga Chen tak punya pengecut. Serang tingkat siang langit.
Keluarga Chen tak punya pengecut. Aku batalkan kualifikasi keluarga Chen. Berani kamu cari masalah, serang dia. Baik, baik, sudah. Berhenti, berhenti. Aku takut. Jangan lakukan pengorbanan sia-sia. Ingat aturan keluarga Chen? Ingat, aturan keluarga Chen. Kepala keluarga harus maju di setiap pertempuran, maju harus ke barisan depan, mati. Harus mati di depan anggota klan. Aku masih hidup, tentu saja aku akan melindungi kalian. Aku juga anggota keluarga Chen. Selama Zheng, kamu selamanya adalah. Untuk Hanxia, untuk muda tuan, persembahkan jantung kami. Untuk muda tuan, persembahkan jantung kami. Nanti ada waktunya kamu mati. Benda bising. Tahan dulu, muda tuan akan membela kita. Ada kabar. Harus segera aku laporkan. Kamu telah menderita. Muda tuan, King Yun dan Qian. Kedua bajingan itu sudah mengaku. Katanya, hari kepala keluarga tua bermasalah. Baju dari Persatuan Bawah Langit pernah datang. Tahu. Hal yang harus dilakukan tak berubah. Pertama, menang juara. Kedua, menang juara. Ketiga, tetap menang juara. Aku akan buat mereka tahu. Mereka belum berhasil. Keluarga Chen masih ada. Dalangnya akan terpaksa muncul. Turnamen bela diri Hanxia, mulai. Baik, Turnamen bela diri Hanxia edisi ini dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama, tes kekuatan yang pukulannya 100 ton lulus, putaran kedua. Tes tenaga dalam yang pancarannya deras lulus, putaran ketiga. 2 sisi duel 1 lawan 1 bersamaan, pemenangnya bertahan. 2 pemenang terakhir, duel untuk juara tahun ini, bagus. Sebelum lomba, saya tanya dulu pada kepala keluarga Chen. Katakan. Tahun ini Anda jadi juri. Atau mau ikut lomba? ikut lomba, jangan tidak ikut dong, kepala keluarga Chen. Bukannya Anda hebat? Berani jangan sembunyi. Siapa sembunyi anak anjing? Dengar teriakan semua, baiklah. Saya kasih kalian kesempatan. Kalah. Saya tidak tahu, sampah lemah seperti Anda. Bagaimana bisa lulus 2 ronde pertama? Betul, menurutku dia sudah gila. Karena keluarganya habis semua. Maka tes pertama, mulai sekarang, siapa duluan? Keluarga Liu duluan, anakku maju. Biar mereka lihat kemampuan keluarga Liu. Ini tidak mungkin, anakku sudah naik. Tingkat pendekar kelas 2, berapa pendekar seumur hidup? Tidak bisa masuk kelas 2. Ini kok kurang dari 1000 ton? Bodoh, karung pasir biasa. Bagaimana tahan pukulan pendekar? Isinya batu laut. Bisa netralkan tenaga dalam peserta, murni uji kekuatan fisik. Kalian takut apa? Si sampah belum bertindak. Belum giliran kalian jadi yang terburuk. Kursi roda ini, mungkin kurangi setengah kekuatanku. Sekarang baru 2 lapis tenaga, nanti harus serangan penuh. 1000 ton, lulus. 860 kati, gugur. 720 kati gugur, gugur. Muda tuan, saya pergi. Luka Anda belum sembuh, jangan memaksakan. 11.000 ton, bagus, uji keluarga Chen. 11.000 ton, lulus. Tidak mungkin, tua bangka ini cuma tingkat Fajra. Kok bisa sekuat ini? Tingkat Fajra sempurna ekstrim, tak disangka dia makin maju. Sekarang bisa dibilang tak tertandingi di tingkatnya. Sayang, saya siswan, dia belum layak lawan saya. Muda tuan, nyonya tua, untung saya tidak mengecewakan. Kalau tidak, saya akan menyesal seumur hidup. Kakak Wuji, susahkan Anda. Sebenarnya Anda beberapa tahun lebih tua. Kalau tidak kecewa, nanti saya panggil kakak, bagaimana? Nyonya tua ini, saya malu, saya malah memimpin. Pimpin buat putus hubungan, aku benar-benar pantas mati. Kakak, kamu ini? Menurutku dalam pertandingan ini, yang lebih kuat adalah Jin anjing. Seharusnya tidak mungkin ada. Dengan Paman Wuji di sini, pasti bisa bantu kakak bangkit kembali. Aku ucapkan terima kasih dulu buat kakak. Iya. Aduh ibu ya, mana mungkin aku yang terkuat.
Cuma dapat sedikit energi dari sang pewaris, langsung jadi satu dengan langit. Aku cuma monyet kecil, jangan terima kasih sama aku. Si tua ini juga takut loh. Oh ya? Memang keluarga sampah, cuma ngasuh sampah-sampah. Yalinlang, 32.411 ton, lulus. Ti, 30.000 ton? Chang Tianbati, sungguh mengerikan. Kedepannya dia jadi harapan Huaxia. Keluarga ya cuma dengan satu pukulan, langsung melesat ke puncak, jadi yang teratas di keluarga. Selamat ya, Tuan Linlang. Nona Yaga, jangan lupa nanti. Bantu-bantu kami juga. Chen Feng, lihat wajahmu yang sombong ini, aku jadi pengin ketawa. Lihat kan? Orang kuat tidak pernah merayakan kemenangan duluan. Aku tungguin momen buat tampar wajahmu. Sudah kubilang, tidak mau tanda tangan. Besok aku mau kamu balik ke sini. Ngurusin pemakaman ibumu. Nyawa anjing ibumu, aku yang ambil. Dia harusnya berterima kasih sama aturan pertandingan ini, yang selamatkan nyawa anjingnya. Dulu waktu aku berperang ke utara selatan. Siapa berani ngomong gitu soal keluargaku? Paman, maksudnya aku penakut? Ah, bukan, pewaris, aku. Tenang, aku bakal bikin mereka menyesal lahir ke dunia ini. Ya, pewaris Chen. Tinggal satu lagi, giliranmu. Master Beihai, waktunya lanjut ke tes berikutnya. Disebut atau tidak, kepala keluarga terlemah sepanjang sejarah ini. Sudah tidak ada artinya lagi, WKWKWK. Anakku aja cuma punya kekuatan ratusan ton, dia yang lengan kecil kaki kurus ini. Bisa nggak ya? Xiao Liu. Cih, kamu berani panggil Xiao Liu? Kurang ajar dasar anak haram. Berani nggak bantu aku pegang kursi rodanya? Berani dong, apa sih? Kalau gitu pegang baik-baik, jangan sampai jatuh. Cuma pegangin kursi roda, mana mungkin nggak kuat. Jangan buang-buang waktu. Kalau nggak berani ikut tes, mending minggat dari sini. Tunggu dulu, hehehe, biar aku yang bantu pegangin. Biar karung pasirnya nggak kenain pewaris, hehehe. Baik, terima kasih bantuannya. Sial. Ada apa, sayang? Ibu berkata untuk melindungi keselamatan kakak, tapi siapa yang tahu? Apakah dia benar-benar membantu atau malah menekan? Ah, itu tidak boleh dibiarkan. Aku yang akan bicara. Berdiri. Nona, kalau begini terus, tes pertama Tuan Muda pasti akan gagal. Kamu mau membuat tuan keluargamu ingkar janji? Baju yang menyebalkan. Perkumpulan Tian Xiaohui terkutuk. Ini adalah pertama kalinya aku mengerahkan kekuatan penuh setelah memulihkan 20% kekuatanku. Baju, kau orang yang lumayan. Biarkan aku mencoba, seperti apa tingkat 20% kekuatan ini. Kamu mau bertarung atau tidak? Baju. Kamu perhatikan baik-baik. Cuma memukul karung pasir. Apa yang menarik? Karena pukulan kali ini akan sangat keren. Tidak mungkin. Kedua lenganku punya kekuatan 100.000 ton. Tidak mungkin. Berhenti. Bagaimana bisa begini? Berapa banyak kekuatan yang digunakan pukulan ini? Paman Baju, kamu tidak apa-apa? Ah, aku tidak apa-apa, hahaha. Kak, kali ini Paman Baju pasti sudah berhasil. Chen Feng kali ini pasti tidak akan tinggi. Chen Feng dari keluarga Chen, 201 ton, lulus. Lulus? Apakah lulus? Kakak.
Anakku lulus. Ya, lulus. His, masih ada kekuatan 200 ton. Yang tersisa melalui baju. Sialan, ini tembus, tangan baju ini. Pasti tidak bisa diselamatkan. Maaf, semalam aku terlalu sombong. Sudah jujur, mohon dimaafkan. Cepat turun saja. Hanya kekuatan 200 ton, bahkan tidak layak. Membawa senjata untuk kakakku, hahaha. Aku bilang, Lao Liu, tidak perlu berpura-pura seperti ini. Anak ini cuma punya kekuatan 200 ton. Lihat dirimu sampai terguncang. Jangan-jangan kamu dan anakmu sama-sama sampah? Hahaha, suasana sebesar ini membuatku pikir. Aku kelewat batas dan gagal, hahaha. Benar. Hei, aku sudah tahu, era keluarga Chen sudah berlalu. Turun. Tuan muda. Xiao Feng, kamu benar-benar berhasil. Diberi waktu. Ibu percaya. Percaya kamu bisa. Ibu, lihat kamu, nangis kalau susah, nangis juga kalau lancar. Kalau gak tahu, dikira aku anak durhaka. Bikin ibu gak senang. Kamu emang durhaka, terlalu suka petualangan. Tapi, Kak, untung skillmu bagus, pakai tenaga lawan. Kamu manfaatin kekuatan baju yang mau curang. Malah modal curang. Teknik ini, haha, iya, bener begitu. Bajingan. Tapi cepat sembuh ya, biar aku bisa lihat. Skill yang beneran. Waduh, anak muda ini, cewek, ayo. Kita beliin air buat yang master, ayo. Tes pertama selesai, hasil semua lapangan digabung. 1000 keluarga nasional tersisi setengah, sisa 500 keluarga besar. Berebut tempat di final 100 keluarga. Bro, persaingan tahun ini ketat banget. Tahun lalu gak sebanyak ini keluarga ikut. Kita tahun ini bahaya, bodoh. Keluarga Chen aja mati semua, masih mau berebut, tahun ini pasti banyak. Terus kita di ronde ini udah gak ada harapan dong. Ronde ini tes seluruh anggota keluarga. Aku punya cara dapetin satu tempat lagi, kalau berhasil. Kita saingan adio. Oke. Tes kedua mulai, satuan keluarga. Tes kemampuan keluarga secara keseluruhan, semua anggota bareng. Suntikan ki sejati dan tenaga dalam ke mata air kuno di depan. Berdasarkan ketinggian pancaran, ambil 100 teratas. Yang master, ronde ini kamu istirahat, aku dan murid-murid cukup buat lolos. Kalian simpan tenaga dalam, persiapan final. Aku rasa ada aura aneh, kalian hati-hati. Yang master tenang. Gak berhasil mending mati. Murid-murid, serang. Lao Wuji, umurmu berapa sih? Nempel sama bocah belum kering ingusnya. Gak malu apa, waktu ultah yang master 15 tahun. Aku ingat lo si tua bangka ini. Lutut di depan pintu keluarga Chen, 3 hari 3 malam kan. Buat kasih hadiah buat Chen Feng, dewa daratan kita. Yang master, bisa berlutut lama banget, tulus banget ya. Jangan sombong dulu, lihat berapa banyak tenaga dalammu yang cukup disuntikin. Kalian ngapain? Jujur aja, mata air kuno di kaldronmu. Udah kita ganti jadi mata air iblis pemangsa energi. Kalau kalian lepasin tenaga dalam, berapapun bakal dimakan. Kecuali kalian semua gak peduli nyawa, suntikin total. Mungkin bakal ada sedikit gelombang, hahaha, kalian ternyata. Setetes air ajaib pemilik dapat melahap kekuatan internal yang besar. Apa yang bisa kamu lakukan? Kami hanya karena kami tidak ingin Tuhan. Dan kehilangan tempat untuk promosi itu baik. Itu memang murid-muridku Wuji. Saya membual tentang Haikou sebelum naik.
Mari kita duduk dan menunggu kemenangan kami. Kata-kata ini mengatakan bagaimana seharusnya Tuan Muda menganggap kita sebagai suku. Bisakah kita memberi nasihat? Orang tua meludahi satu paku. Mari kita bergegas ke tempat itu dan hidup dan mati bersama Anda. Hidup dan mati bersama. Dia ingin mati, biarkan dia mati, hahaha murid. Ikuti saya untuk memenangkan permainan ini. Nikmati saja, Old Wuji, aku tahu. Ini lubang, kau akan melompat. Game ini dijamin tidak akan mengecewakanmu, hahaha. Murid-murid mengikuti saya. Ahahaha, Sao Liu Erjia Gukuan memuntahkan 1 meter. Ke rumah Chen kalian. Lingyan, aku merasa Wuji terlihat salah. Kurasa seharusnya tidak ada gelombang. Ini adalah sumber sihir. Apakah pemiliknya bereaksi? Tidak ada gelombang. Mata air ajaib ini sangat kuat. Aku akan mengambil barang ini, dan kalian semua akan menarik kembali. Aku sudah mengajarkan kalian kekuatan internal ini begitu lama. Tidak cukup memalukan. Haha, siapa yang tidak bisa mundur? Berikan aku semua. Saudaraku, siapa yang tidak bisa bertahan? Saya tidak ingin menjadi keajaiban kecil Anda. Jangan kalian semua turun. Tolong jangan lakukan ini. Aku memantulkan langit dengan darahku. Aku bisa menjadi ayahmu. Aku akan menjadi kakak laki-laki di kehidupan selanjutnya. Saya ingin mengambil keuntungan dari saya. Akhirnya, aku mengangkat kepalaku di hadapan Tuan Muda. Jangan kalian semua. Tuan tua dan tuan tua merasa bersalah, aku seharusnya tidak mundur. Memalukan Wuji Dojo. Sekarang murid-muridku mengangkat dojo, suami tua saya. Tidak mungkin lebih buruk dari murid-muridku. Tuan Muda. Tuan Muda. Maaf, aku tidak hanya membuat Wuji Dojo malu. Aku juga mempermalukan Tuan Muda. Saya juga tahu bahwa saya adalah Tuan Muda. Ingat, jika kalian terluka, aku tidak pantas menjadi pemilik. Ikut aku. Ayo, maju. Bagaimana bisa begini? Berapa banyak tenaga dalam Chen Feng? Tidak mungkin. Aku tanya kalian, kok bisa begini? Kurasa ini karena Chen Feng sendiri. Tenaga dalamnya tidak banyak, tapi fisiknya istimewa. Tenaga dalamnya sangat murni. Ditambah tenaga dalam Wuji si tua itu. Baru bisa memenuhi mata air spiritual. Kalau dia lolos lagi, kalian tahu akibatnya. Xiaoju, aku rasa daya hisapnya mulai berkurang. Jangan lengah. Selesaikan ini sekaligus. Dengar semua, hitung mundur 3. Fokuskan tenaga dalam, selesaikan. 3, 2. Patriark Chen, sudah putuskan? Menyerah dari pertandingan ini. Beri kuota, kalau tidak. Kakak, jangan pedulikan aku. Aku bisa tahan, bisa. Untung aku licik, sudah siapkan cadangan. Berani kau tinggal sendirian ibumu. Dan si jalang ini di panggung, pasti punya kemampuan. Waduh, baru teringat, Patriark Liu pikirannya tajam. Sudah siapkan mata air iblis lebih dulu. Kalau tidak, sulit lawan si jalang kecil ini. Tak kusangka. Si cewek ini ternyata tingkat Tianxiang. Adik, kalian bejat. Xiaoju.
Menarik, ekspresi inilah yang kuinginkan. Chen Feng, minta tolong padaku. Aku sangat ingin lihat ini, mantan jagoan. Sekarang berlutut di bawahku, menjilat sepatuku. Chen Feng, minta padaku, ku beri kau kesempatan. Lawan aku di final. Kau tak tahu siapa yang kau hadapi. Sebaiknya kalian kabur malam ini. Hari ini, hari kalian menemui Lucifer. Si cewek keras kepala juga gak apa-apa. Aku suka yang keras kepala, datang ke keluarga Shao jadi pelayan. Aku jamin hidupmu lebih baik daripada ikut si sampah ini. Aku sangka kalian punya mata air iblis juga. Ling Yan, aku lengah. Chen Feng, banyak hal yang kau tak tahu. Kalau kau tak menyerah, ku beritahu. Malam ini istrimu akan menderita. Hahaha. Keluarga Liu, keluarga Zhao, mulai hari ini. Di Hanxia tak akan ada dua keluarga kalian lagi. Kau berani ancam aku? Lihat dulu situasimu sekarang. Ini bukan ancaman. Ini adalah pengumuman resmi dari keluarga Chen. Wah, kamu hebat sekali. Aku takut mati. Apa? Kamu bilang apa? Apa yang kamu lakukan? Coba berani-beraninya kalian bergerak. Maaf, ibu jadi beban kalian. Ibu seharusnya tidak datang. Tidak apa-apa, percayalah pada kakak. Percaya siapa? Panggil Tuan, panggil Tuan. Bisa, Panggil Tuan. kamu ingat baik-baik, hari ini adalah momen paling gemilangmu. Tapi kamu tidak punya hari esok. Benarkah, Nona? Kupikir setiap siang yang akan datang. Dan setiap malam. Barulah momen gemilangku. Hahaha. Tidak mungkin. Wuji, bertindak. Siap. Salah paham, ini semua salah paham. Semuanya dia yang bekerja sama dengan Yage menjebak keluarga Chen. Tidak ada hubungannya denganku. Aku dipaksa. Akhirmu, bukankah kepala keluarga sudah memberitahumu? Putuskan sendiri jalan hidupmu, supaya aku tidak perlu bertindak. Tuan Chen, jangan. Tolong beri aku kesempatan. Saudara Wuji, aku bersedia menjadi saudaramu. Aku bersedia kembali ke keluarga Chen. Lepaskan aku. Jangan coba-coba bersikap ramah. Hidup matimu sudah ditentukan. Jangan buat tuan muda mengulanginya. Cepat putuskan sendiri jalan hidupmu. Ujian babak ini. Keluarga Chen layak menjadi juara pertama. Kepala keluarga Chen, karena sudah lulus. Lepaskan saja. Jangan terlalu berlebihan, merusak aturan arena. Beihai, kamu mau menghalangiku? Karena aku ditugasi mengawasi arena, maka aku punya tanggung jawab. Beri aku sedikit muka, lepaskan mereka berdua. Kepala keluarga kami tidak secara pribadi mengambil nyawa anjing mereka berdua. Sudah sangat memberi kamu muka. Beihai, 1. Mata air suci diganti mata air iblis, 2. Keluarga Liu dan Shao menyerang keluarga di tribun, 3. Turnamen bela diri diam saja. 3 hal ini tidak akan kuhitung denganmu. Pergi dari pandanganku, atau kamu akan ikut diselesaikan. Jangan melukai orang langsung di arena. Guru, kamu tidak boleh pergi. Chen Feng mau membunuh, dia melanggar aturan pertandingan. Kamu harus membela kami. Guru, selamatkan aku. Tolong aku. Aku baru saja mantap di Dongsheng. Aku masih punya keluarga. Master, tolong selamatkan aku. Master? Aku memang tidak mau ikut campur. Kalau bukan karena kalian berlebihan, mana bisa begini. Sekarang, kalian bahkan berani menyalahkanku. Benar-benar tidak bisa ditolong. Ini semua salahmu. Katanya ada ide bagus lagi. Sekalian bisa tambah 1 kuota, kerja sama dengan Yage. Ini semua gara-garamu. Keluarga buruk. Butler keluarga melapor. Baru saja, Black Gold Group menggelontorkan 100 miliar. Melarutkan semua saham kita. Kepala keluarga, pelabuhan kita diblokir orang-orang Pulau Siage. Banyak pesanan tidak bisa masuk, kita harus bayar denda gila-gilaan. Hancur. Kita hancur. Kau, Chen Feng. Tidak mungkin. Semua keluarga putus kontrak dengan keluarga Chen. Aset keluarga Chen menyusut 80%, mana mungkin punya. Kekuatan finansial sebanyak ini? Pangeran muda suruh kalian lenyap dari Huaxia.
maka kalian harus lenyap. Kau pikir pangeran muda kami bercanda? Kepala keluarga Chen, hebat sekali ya. Selamat menang di babak pertama. Sekalian menindas 2 orang tak tahu diri. 2 sampah ini mengganggu. Daripada melihat permintaan maafmu, lebih baik kubunuh mereka untukmu. Pangeran muda. Yage yang janji kerjasama, mata air iblis juga dia yang sediakan. Aku tidak ada hubungannya. Aku benar-benar tidak bersalah. Xiao Zhao, ngapain kau sembunyi di sini? Yalin Lang mau membunuhmu. Aku tidak bilang mau melindungimu. Yalin Lang, Chen Feng. Yalin Lang. Dengar-dengar, fisikmu agak istimewa. Tahukah arti babak ketiga pertarungan arena? Artinya aku bisa membunuh semua keluargamu. Lalu baru giliranmu. Tentu saja. Itu kalau kau bisa bertahan sampai akhir. Bising. Nanti jangan mati terlalu cepat. Pertarungan final, mulai. Penjaga arena pertama, juara babak pertama. Ketua awan angin persatuan bawah langit, tubuh dominasi langit, awal Zhishuan. Yalin Lang. Penjaga arena kedua, juara babak kedua. Mantan pangeran muda keluarga Chen, pemimpin mantan Wanzu, fisik rusak pulih. Tingkat ahli kelas 1, Chen Feng. Kenapa sampai pangeran muda kami disebut fisik rusak? Sekarang penyerangan arena dimulai, sampai tersisa 2 orang, pertarungan final dimulai. Ayo sekalian, buang-buang waktu. Saya hanya bertahan tidak menyerang, memberikan kalian kesempatan untuk pergi. Yalin Lang itu memang pandai berpura-pura. Kau Chen Feng juga mulai berpura-pura sekarang. Itu yang namanya keren, Chen Feng. Jangan bikin lawak ya. Oke, semuanya dengarkan saya, nanti. Pukuli bajingan ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau tidak bisa menang, kita masih bisa menghabiskan tenaga bajingan ini untuk tuan muda. Serang dia. Ayo. Keluarga Chen benar-benar berantakan. Jangan lukai mereka. Anak nakal, ini cuma pertandingan. Kenapa kamu menyerang saat orang tidak siap? Menyerang dengan sengaja mau membunuh. Selanjutnya, ayahmu yang akan menghadapimu. Hei, jangan. Ketua dojo, kami yang maju dulu, Anda maju yang terakhir. Dengan cara ini keuntungannya paling besar, muridku. Luka pada anggota klanku, aku pasti balas 100 kali lipat. Aku cuma khawatir kau tidak akan serius, jadi aku jadikan anggota klanku dulu. Sebagai persembahan untukmu. Selama kau tidak senang, aku senang. Hahaha. Aku memang suka menyiksamu, bagaimana kalau kau turun dari kursi roda itu, merangkak di lantai, coba minta ampun padaku. Tentu saja, aku belum tentu melepaskan pecundang ini juga. Tapi kau bisa coba, mungkin suasana hatiku akan berubah kan? Tuan muda, muridku,
kepala keluarga tidak boleh. Muridku. Aku sedang bicara dengan kepala keluarga MU, ini percakapan tingkat tinggi, berani-berani kau menyela. Baik. Aku akan turun dari kursi roda, kau biarkan dia pergi. Orang ini sudah hampir mati, untuk yang selanjutnya, aku akan pertimbangkan. Cepat, merangkak di lantai, merangkaklah. Hahaha. Apa ini? Lihat klanmu semua merangkak di lantai, semuanya tidak berani maju? Kau berhenti untukku. Kau berlutut untukku. Bukan cuma turun dari kursi roda doang kan? Aku akan penuhi permintaanmu. Tuan muda, kamu tidak boleh menundukkan kepala untuk kami. Apakah kamu mau kami hidup dengan rasa bersalah seumur hidup? Yalin Lang, serahkan nyawamu. Tidak. Gabungan alam, biasa saja. Seharusnya kau sabar sebentar, biarkan aku yang bertarung dengannya saja. Aku sudah menjadi lebih kuat, kenapa masih ada orang yang terluka? Uji, ikut aku akan jadikanmu pengawalku. Kenapa? Pergi kau, pelindung. Aku mengerti. Aku salah. Kesalahanku adalah, Kalau begitu kau tidak berguna. Mati saja kau. aku kurang gila. Pangeran muda, bukankah Anda masih harus menyelidiki pembunuhnya? Paman Wuji. Aku salah karena sejak awal ingin menyembunyikan kelemahan. Seharusnya aku menghancurkan para pengecut ini. Ini kesalahan kami, terlalu ingin membalas budi pangeran muda. Ibu, tolong bawa Paman Wuji untuk diobati dulu. Nak, kapan kamu? Ibu membuatmu khawatir, tapi tidak akan lagi. Ibu, mari bantu Paman Wuji turun dulu. Satu panggilan, kepala keluarga. Berapa banyak tanggung jawab yang harus ditanggung anakku? Ibu, ini tanggung jawab kakak. Suatu hari nanti, anakmu akan menjadi kepala keluarga yang mandiri. Yage, kemarin aku sudah menceraikanmu. Segala yang terjadi hari ini, Chen mau ingat di hati. Hubungan kita putus. Kamu sudah cacat bertahun-tahun, bagaimana tiba-tiba pulih? Dulu jelas-jelas kesurupan, menjadi orang cacat. Maka selamanya cacat, selamanya sampah. Ini tidak benar. Persatuan Bawah Langit, klannya. Keluarga Zhao, keluarga Liu, dan keluarga Wang Mu, di tubuh kalian semua. Ada darah keluargaku. Mulai hari ini, aku akan mengambil sendiri posisi Jenderal Kakek. Tahta ayah, panji perang saudara. Aku pasti akan membuat kalian membayar dengan darah. Hahaha, inilah semangatnya. Di antara petarung muda. Aku bersedia mengakui, kau yang terkuat. Ayo. Tunjukkan semua kartu truf klannya Mu, untuk menghadapiku. Kakak, cepat hancurkan si sampah ini. Diam kau. Akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku akan beritahu semua orang, akulah yang terkuat di generasiku. Akulah raja yang tak boleh dilawan. Untuk siapa kekuasaan murka dipegang? Lindungi negara, hukum kejahatan, jalankan tau, basmi iblis hati. Yalin Lang perlu dihitung mundur? Tidak perlu. Ayo hadapi aku. Aku bahkan tidak melihat gerakannya. Bagaimana mungkin? Aku tak terkalahkan di levelku, terkuat di generasiku. Mana mungkin?
Bahkan gerakannya pun tak bisa kulihat, muridku. Dasar anak haram, berani-beraninya kau lukai muridku. Aku pasti hancurkan tulang ibumu. Ini adalah kartu truf terakhir dari klan YCMU. Kau ternyata bukan petarung kelas 1, juga bukan Jingang atau Sisuan. Kau sebenarnya... Jingang? Zisuan? Hahaha. Kapan aku pernah bilang padamu? 7 tahun lalu. Aku jadi cacat karena ide Tion? Bukan. Bukan gagal naik level. Mungkinkah... Nona, cepat pergi. Nona, rencanamu gagal. Chen Feng bukan gagal naik level. Dia sedang rebuild. Ayo, bawa Nona pergi. Lari, lari sejauh mungkin. Nona, kemarin seharusnya kau tidak pergi ke pemakaman keluarga Chen untuk membatalkan pertunangan. Tindakanmu keterlaluan. Lari? Aku lari? Kenapa aku harus lari? Kakakku belum kalah. Dia tidak mungkin kalah. Aku tanya, kalian gila ya? Apa salahnya aku batalkan pertunangan? Keluarga Chen sudah punah semua. Sejak upacara pemakaman kemarin. Keluarga Chen bukan lagi pemimpin semua klan. Nona, hamba mohon, cepat pergi. Lihat, kau tidak lihat? Chen Feng masih ada di sana. Masih jenderal besar yang dulu. Jenderal besar apa? Tetap saja pengecut. Pasti ada yang salah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Aku tahu. Pasti pelacur sialan ini. Pasti dia yang mengacau. Tian Xiaohui tidak boleh kalah di sini. Chen Feng sudah curiga pada kita. Jangan biarkan dia. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang padaku, sebagai pengawas ujian, kau mau menyerang diam-diam? Lao Tu LV. Aku sudah menyerang sejak tadi, juga tidak kau pedulikan. Minggir. Atau kau juga ikut kena? Aku juga ikut kena bagaimana? Aku tidak bisa diam saja melihatmu menyakiti Jenderal Chen diam-diam. Jenderal Chen, kau main mata-mata dengan aku? Masih kata-kata yang sama. Jenderal senior gugur, menyedihkan dunia, tidak ada lawan lagi. Bei Hai bukan kepala pedang. Sekarang sudah ada penerusnya. Selama aku tidak mati, tidak ada yang bisa membunuhnya. Lao Tu LV. Hari ini adalah hari Tian Xiaohui mendaki puncak dunia persilatan. Siapapun yang berani mengacau, aku tidak akan memaafkannya. Jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan persahabatan. Coba saja. Orang tua, panggil mereka keluar. Murid, terlepas dari menang atau kalah, hari ini Tian Xiaohui kita akan mengalami kerugian besar. Murid, tahanlah. Tunggu aku selesai menghadapi Lao Tu LV ini. Aku akan membantumu. Sang jenderal sudah bilang, gunakan semua kartu terakhirmu untuk melawanku. Bei Hai, lakukan tugasmu sebagai pengawas saja. Xiao Feng, kamu baru pulih, masih kuat. Jangan dipaksakan, jangan sok kuat. Ibu, seharusnya aku lebih sombong dari dulu. Tenang, Yang Master. Anda benar. Sayangnya, sekarang aku bahkan tidak bisa berdiri di samping Anda. Untuk bertempur bersama, menghadapi hidup dan mati. Aku benar-benar tidak berguna. Paman Wuji, tenanglah dan istirahatlah. Ibu, aku tahu kemarin Anda kehilangan terlalu banyak keluarga. Hanya tersisa Chen Feng, satu anak. Jadi sangat takut kehilangan, tapi percayalah pada kakak. Dia benar. Karena keluarga Chen seharusnya tidak berakhir seperti ini. Bajingan, kalian pantas membusuk di rumah leluhur. Sudah jelas, di rumah sudah mati semua. Tinggal satu keturunan laki-laki terakhir. Masih berebut, masih tidak mau menyerah, tidak mau menerima kenyataan. Turut saja, biar kami habisi, serahkan posisi puncak. Kamu yang tidak mau terima kenyataan, aku sudah bosan mendengar. Omong kosongmu yang munafik dan menjijikan. Ini baru kebenaran. Bajingan, kamu pernah
Kamu pernah membuka mata dan merasakan jutaan orang bersujud di kakimu? Kamu tahu, rasanya berjalan dengan kartu hitam ini serba bisa? Kamu anggap harapan dan kebahagiaan mereka sebagai pemujaan. Jangan sok berharga, dasar bajingan, kamu ngerti apa? Sudah cukup aku di lereng gunung, kamu tidak mengerti. Bagaimana rasanya di puncak gunung keluarga Chen? Aku akan beritahu, di atas puncak adalah 3 generasi keluarga Chen. Berkorban darah demi membela perbatasan adalah menarik kalian di lereng gunung. Untuk membuat Hanxia besar dan kuat, setiap batu di puncak itu dibangun bata demi bata oleh para jenderal tua dan ayah keluarga Chen. Kamu jauh ketinggalan. Omong kosong, cuma punya 2 jagoan tingkat dewa daratan. Sekarang mereka sudah mati, aku tunjukkan. Apa itu kebenaran? Ayo, siapa yang bantu bunuh nenek tua brengsek ini? Dan Chen Feng, si jalang sialan. 100 miliar ini untuk siapapun yang melakukannya. Ambil, kenapa tidak ambil? Ini uang, loh? Uang saja tidak mau, kalian gila ya? Jangan mendekat, bisa ambil, tapi harus bisa nikmati juga. Aku tidak mau, bagaimana kepala keluarga Liu mati. Aku masih ingat jelas, minggir sana. Keluarga Li, habis manis rambut. Kau kira aku jadi tumbal? Ini uang, loh? Kalian malah tidak mau. Kami buta, semua kesalahan ini dipaksa oleh Yaga. Aku tak mau lihat dia lagi. Ayo, seret perempuan ini pergi. Lepaskan. Kalian gila? Lepaskan. Sudah kuduga, keluarga Chen tetap berdiri tegak. Kami bersedia. Aku juga tak mau lihat kalian lagi. Klannya terlalu lemah. Kalau tak ada kartu as, selesai saja. Kalau masih ada, aku tunggu. Aku akan menghancurkanmu total. Chen Feng, kau sangat sombong. Dibanding dulu, sudah jauh lebih kalem. Chen Feng, aku pasti bunuh kau. Cepatlah. Tunggu saja. Tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Dah. Dia kabur? Tubuh baja Sichuan? Lari dari depan Jenderal Chen? Jujur, tadi apa yang terjadi, aku tak lihat jelas. Cuma kedip mata. Mau kemana? Hadiah untuk kakakku belum diberikan. Buru-buru apa? Muridmu kabur, apa katamu? Hari ini aku kena tipu kalian, tapi jangan sombong. Dengar, hari ini aku adalah puncak dunia persilatan. Kau tak bisa halangi aku pergi, hahaha. Oh ya? Jiang Ping'an, nomor 2 di dunia. Kau di sini? Bukannya di ibu kota? Kenapa aku di sini? Kau sendiri tak sadar? Jenderal Chen. Tadi panggil Chen Feng apa? Panggil yang master, Jenderal Chen. Keluarga kami kembali ke puncak, adik. Benarkah? Iya, benar. Iya juga sih. Posisi jenderal, selain yang master, siapa lagi? Hahaha. Awalnya aku khawatir, posisi komandanku ini. Cuma pengganti sementara, hahaha. Sudah tua begini, suruh maju lagi, bertempur. Karena kau sudah pulih, posisi jenderal pasti milikmu. Tak mengecewakan tugas. Jenderal muda Chen, kalau gitu, si brengsek ini bagaimana? Dia cuma anjing naga darah. Semua ini ulahnya. Naga darah apa? Organisasi bawah tanah terbesar, bukannya sudah dibasmi ayahku? Mengapa tidak mengaku? Setelah mereka kalah, sebenarnya akarnya sudah dalam. Selama ini bersembunyi di balik layar, baru bertindak saat ada kesempatan menyerang sang jenderal tua. Tapi aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya bertugas jaga. Tidak, mereka sekaligus menangkap begitu banyak anggota keluarga Chen. Keponakan. Berdasarkan informasi yang kudapat, di keluarga Chen sepertinya ada mata-mata. Siapa? Ini memalukan bagi keluarga Chen, pangeran muda, mari bicara di tempat lain. Tidak perlu, katakan saja langsung. Orang itu adalah kerabat jauh keluarga Chen, ahli terhebat di Sichuan. Chen Liu.
Tidak mungkin, anak paman itu. Keluarga tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, mana mungkin. Bagaimana bisa begini? Mengapa? Aku mengerti. Ada buktinya? Bagaimana bisa dia? Kakek selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Bagaimana bisa dia? Semua buktinya ada di sini. Ini semua adalah rahasia tingkat tinggi. Kak, apa rencanamu? Dengar semua. Besok keluarga Chen mengadakan rapat 100 klan. Sampaikan perintahku. Seluruh Hanxia, 10.000 klan harus mengirim surat ucapan selamat. 100 klan di kota ini wajib hadir. Selama aku masih ada, semuanya tidak berubah. Astaga, keluarga Chen kembali dengan gembira, menyerukan 100 klan untuk tunduk. Ini akan menjadi berita terbesar di era baru setelah keluarga Chen merosot. Keluarga Chen akan kembali ke puncak, pangeran muda mewarisi jabatan jenderal. Siapa yang berani menentang? Kami bersedia kembali di bawah komando keluarga Chen. Menjaga negara dan membela bangsa. Hancurkan kegelapan sekaligus. Hancurkan kegelapan. Klan Liu dari King Cheng datang memberi hormat kepada jenderal. Jiu Gu dari Mo Yun Shan datang merebut posisi. Qi Yan dari Pulau Siake datang memberi hormat kepada jenderal. Klan Du dari Shuang Zifeng datang merebut posisi. Tinggal Chen Liu dan Yage. Yang lain sudah lengkap. Bisa tolong sambut ibu di pintu untukku? Ibu. Berhenti. Maaf, macet? Macet? Kamu naik mobil apa? Aku naik Phantom. Aku naiknya mobil protokol. Lewat jalur khusus yang ditutup dan dikawal. Wajar saja kamu macet naik Phantom. Kamu naik Phantom. Tapi tidak punya kualifikasi untuk menghadiri kehormatan kepada jenderal. Aku? Cari tempat duduk dulu. Apa? Paus izinkan kamu duduk di sini? Minggir sana, berdiri. Keterlaluan. Di sini semua orang hebat, keluarga ya. Dan klan terhormat. Bisa kamu hina begitu? Mo Yun Shan, berani langsung bicara sama Jenderal Chen? Kamu lancang. Jenderal Chen apaan? Gua setuju. Cingmu. Kalau nggak nurut, gua nggak bisa lindungin kamu. HMPH. Suruh dia lengser dulu dari posisi jenderal. Oh, Jangan panik, kekuatan Chen Feng. Aku sedikit dengar. Dia stagnan 5 tahun. Serbu bareng-bareng. Gua nggak percaya dia bisa bunuh kita semua. Iya, bunuh dia. Ada kesempatan duduk di posisi itu, kita menang bareng. Hahaha. Aduh. sebelum rapat hari ini dimulai, aku umumkan 2 hal. Pertama, yang ikut aku, makmur. Kedua, yang lawan aku, mati. 2 syarat udah. Setuju atau enggak? Aku nggak setuju.
Nggak bisa napas, aura penguasa jenderal tua. Mo Yunshan, Shuang Zifeng. Terlibat bunuh jenderal tua, rampok rakyat lokal. Biarin murid ganggu wanita, kemarin. Bunuh 2 pemuda 12 tahun dari keluarga Liu ibu kota. Cuma karena suka ibunya, ditolak, langsung bunuh. Apalagi yang gak berani kalian lakukan? Aku nggak punya. Semua keluarga menyerah, serahkan pelaku, diadili seragam. Kedepan, semuanya dikelola oleh kepala keluarga Chen, Wang Ping. Apa? Paksa kami dengan kekuatan, suruh kami diatur sama cewek? Gimana bisa? Gimana bisa kepala keluarga kami jadi cewek? Atur kami, ratusan klan? Pangeran Chen, ini nggak masuk akal. Aturan, yang bilang aku. Mo Yunshan, dari gubuk di gunung. Sampai kuasai 7 pegunungan. Siapa yang bawa? Adalah Ketua Wang Ping. Shuang Zifeng, dari nggak bisa ngabdi negara. Sampai jadi kepala sekte. Siapa yang bawa? Adalah Ketua Wang Ping. Lalu kalian masih berani merebut posisi jenderal? Kami salah, Jenderal Chen. Siapa lagi yang mau merebut posisi jenderal? Semuanya, kalian telah dibohongi. Akulah kepala keluarga Chen yang sebenarnya. Penerus posisi jenderal. Kakak Chen Liu, Chen Feng dan perempuan jalang itu. Mereka menganiaya saya. Oh, merebut posisi kepala keluarga, menghina istri kepala keluarga. Chen Feng. Atas nama keluarga, saya mengeluarkanmu. Xiao Liu, benar-benar kamu? Apa yang kamu katakan? Kamu mau mengeluarkan Chen Feng? Oh iya, termasuk kamu. Kalian berdua, ibu dan anak, dikeluarkan. Chen Liu. Sejujurnya, aku tidak berharap kamu datang. Sayangnya, kamu tetap datang. Sebagai penerus cabang keluarga Chen. Dulu kamu sangat baik, sangat luar biasa. Chen Feng. Wasiat almarhum kepala keluarga, tertulis jelas. Akulah kepala keluarga baru. Kertas apa itu? Kamu. Berani-beraninya kamu merobek wasiat. Jenderal Chen, jika Anda langsung membakarnya, mereka mungkin akan memanfaatkan kesempatan karena keaslian wasiat tidak bisa dikenali. Perlu dibuktikan? Semuanya, perlukah dibuktikan? Tidak perlu. Chen Liu, jalani hukuman keluarga sendiri. Aku tidak menunggumu. Jangan buang waktu jenderal ini. Kamu ketagihan berakting ya, Yalin Lang? Baju, hadir. Bunuh pengkhianat keluarga. Perampas posisi jenderal. Baik, kalian berani sekali. Chen Liu, sebelum aku bertindak. Ini kesempatan terakhirmu. Jalani hukuman keluarga, 3.000 pukulan tongkat militer. Jika kau tidak mati, aku akan membiarkanmu hidup. Hahaha, aku sudah lama ingin tertawa. 3.000 pukulan tongkat militer? Almarhum kepala keluarga sudah pikun, memikirkan permintaan yang begitu konyol. Chen Feng, sedikit bicara. Hari ini adalah hari keluarga Chen berubah total. Yalin Lang, kalian serang. Siap? Chen Feng, lihatlah. Inilah yang disebut kekuatan. Dendam yang sangat kuat, Chen Feng. Segala yang terjadi kemarin, hari ini, akan kukembalikan satu persatu. Sampah yang hidup bergantung pada Tuan Jiang. HMPH. Hari ini, kami guru dan murid akan mengantarmu ke akhir jalan. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu merasakannya? Hahaha, kamu merasakannya. Kebencian mereka? Ini semua adalah kebencian seluruh anggota Tianxia Hui terhadapmu. Kamu menyerap murid-muridmu sendiri? Aku sudah cukup tidak tahu malu, tapi tidak menyangka. Kamu ini masih manusia apa bukan? Kalian paham? Inilah. Hasil dari keluarga-keluarga besar berkembang tanpa pengawasan. Jenderal Chen, kami berdua benar-benar tunduk, izinkan kami.
menghabisi dua binatang ini. Kalian tahu apa? Bisa berkorban untuk raja mereka. Menyatu dengan raja mereka, itu kehormatan mereka. HMPH, seranglah bersama-sama. Kalian mundur. Ya, Aku tahu, banyak yang meragukan kekuatanku. Sekarang akan kuperlihatkan, aku akan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Memberikan peringatan untuk kalian. Beberapa sampah suka menyerang keluargaku. Saat aku bertindak, sudah bosan. Langkahi lingkaran ini, hancur lebur, hancur lebur. Silakan coba. Dasar anjing, sudah di ujung kematian masih sombong. Tunggu kakak Chen Liu dapat posisi yang seharusnya. Pasti akan menghancurkan kalian berdua jadi abu. Ditaburkan ke mangkuk anjing liar. apa lagi yang ditunggu? Belum makan? Lanjutkan. Bagaimana mungkin? Aku Tianxiang, menyerap begitu banyak intisari. Bagaimana mungkin? Satu hari tidak bertemu. Bagaimana bisa jadi sekuat ini? Apakah Chang Tian Batiku kalah begitu saja? Memangnya mau bagaimana lagi? Kepala keluarga, Kak Chen Liu, bagaimana bisa begini? Cepat pikirkan cara. Gimana dong, Kak? Cepat hancurkan si imut ini. Cepat. Bising sekali. Kamu berani memukulku? Pergi. Barang murah jangan sentuh aku. Bagaimana bisa kamu perlakukan aku seperti ini? Siapa yang mau bantu? Aku punya uang, aku bayar. Aku masih perawan, tolong bantu aku. Bagaimana bisa kalian bully aku seperti ini? Bukankah sudah bilang? Tidak mau lihat dia. Ling Yan. Dia bagaimana bisa masuk? Kakak, dia berkomplot dengan Chen Liu, mengkhianati keluarga Chen. Seharusnya dia diadili oleh kakak. Cepat bawa dia pergi, hukum sesuai aturan. Maaf Chen Feng, mungkinkah kita kembali? Aku masih ingat masa kecil kita. Cukup. Sudah lama, kamu tak ingat sedikit pun kenangan lama? Bagaimana kamu tega? Apakah aku tidak memberimu muka? Bangun. Pergi. Kak, lepaskan aku, biarkan aku bawa istri dan anak pergi. Aku janji, akan menghilang dari Hanxia. Takkan muncul lagi di hadapanmu. Tuan, industri diserang, kerugian besar. Kepala keluarga, klan hancur, banyak korban. Apa? Bos. Pelabuhan diserang, api membakar laut. Siapa yang berani? Naga darah menyapa, hadiah kecil, silakan diterima. Masih ada sisa naga darah? Bunuh mereka. Akhirnya datang juga. Jenderal Chen, kamu mirip dengan jenderal tua. Jangan banyak bicara. Katakan, kapan dan di mana? Kuil leluhur Chen, kapan saja kami siap. Juga menghemat nyonya untuk mengurus jenazahmu. Baik, biarkan arwah Chen menyaksikan balas dendam terbayar. Kalau begitu hamba pamit dulu. Kuil leluhur Chen, menunggu Jenderal Chen. Berdiri. Tunggu, bawa aku, jangan tinggalkan aku. Jenderal Chen, ada pesan yang perlu disampaikan?
Ada dua hal yang perlu kamu bantu. Silakan. Pertama, bawa sampah ini ke tuannya. Tinggal di sini, aku hanya bisa menangkap, tidak bisa membunuh. Tidak, aku penjahat, aku mau ke penjara, aku bersalah. Aku penjahat. Bibi, aku salah, tangkap aku mau ke penjara. Hanya ada satu kepala keluarga di keluarga Chen. Kamu yang memaksaku, Chen Feng. Hal pertama selesai. Sebutkan yang kedua. Hal kedua. Tinggalkan nyawamu di sini. Apa? Aku utusan. Perang tak boleh bunuh utusan. Kamu tak tahu malu. Pengkhianat negara, kaki tangan penjahat. Berani pamer di depanku? Mau aku ajak berunding? Jangan lupakan darah pendahulu. Melupakan juga dosa. Kamu harus ingat. Di hadapan musuh, hanya satu kata, bunuh. Chen Feng, aku adalah utusan. Aku adalah kurir. Tidak, kau adalah musuh. Kakak, menurutku, sebaiknya kau jangan pergi. Suruh ksatria mengepung, lalu biarkan biarawan menumpas, lebih aman. Gelombang naga darah, bahkan aku di utara. Pernah mendengar betapa hebatnya mereka. Lingyan, hal yang bisa kuselesaikan sendiri. Mengapa harus menyuruh prajurit mengambil risiko? Xiao Feng, ayahmu dulu. Aku tahu. Kakek dan ayah bekerja sama melawan gelombang naga darah, sampai terluka parah. Tenang, aku yakin bisa. Bahkan jika tidak, musuh sudah menyerbu ke depan pintu rumah. Anakmu ini tidak boleh mundur. Mohon Jenderal Chen bertempur. Kami bukan lawannya. Tolong selamatkan kami. Sekarang ingat tuan muda kami. Ngapain aja dari tadi? Pengecut. Wuji. Di antara mereka ada banyak orang seperti dirimu. Takut kehilangan orang yang penting. Tapi ingatlah, takut mati bisa dimengerti. Tapi jangan pernah mengkhianati sesama demi hidup. Patuh pada ajaran Jenderal Chen. Aku pergi dan akan segera kembali. Tuan muda, budak berdosa bersujud menyambut kemenangan tuan muda. Apakah itu sepadan? Jangan lupa para leluhur. Yang tidak sepadan terlalu banyak. Alasan yang sepadan hanya satu, itu sudah cukup. Tak mau bicara panjang. Mau kau keluar sendiri untuk dipenggal? Atau ku tangkap kau lalu ku penggal kepalamu, gelombang naga darah? Wang Jian. Menginjak udara, memindahkan bintang merebut posisi. Jenderal Chen, memang pahlawan muncul dari pemuda. Ada bisnis besar. Bisa kita bicarakan? Atau adu kekuatan? Ada minat duduk bersama dan berbincang? Semua pilihanmu, sebelum aku masuk pintu ini. Sudah kuberitahukan padamu. Kau tak berhak bernegosiasi denganku. Adu kekuatan? Kau tak punya kemampuan itu. Sujud, atau kubuat matamu takkan terpejam. Sujud, atau kubuat ayahmu takkan tenang. Dua sesepuh. Jangan dipermalukan. Chen Feng, putuskan meridianmu sendiri. Atau aku yakin bisa, sebelum kau habisi kami. Menghancurkan tablet arwah adikmu, posisi negara, serta leluhur keluarga Chen Mu. Mana orangnya? Chen Feng mana? Kapan dia menghilang? Leluhur pahlawan keluarga Chenku,
Bagaimana? Sampah. Maaf, mengganggu ketenangan kalian. Benarkah? Tak pernah terpikir olehmu, ayah dan kakekmu adalah yang terkuat. Mengapa mereka mati? Pernah dengar tentang kelelahan sampai tenaga habis, jantung dan darah terkuras? Hah! Mereka semua mati karena kelelahan. Hahaha, tidak ada apa-apanya. Akankah aku keluar? Seumur hidup aku sangat berhati-hati. Terutama terhadap para komandan besar dari generasi ke generasi. Karena aku sudah bilang, sebelum kau selesaikan kami, aku yakin bisa membuat keluarga Chen mati dengan mata terbuka, itu pasti bukan omong kosong. Hahaha. Kalian berani-beraninya menghina komandanku. Ternyata kalian tidak berbohong. Kau, yang lebih muda, lebih menyenangkan. Tentu saja. Mana mungkin aku bohong pada anak-anak? Jangan sok tua di hadapanku. Tidak ada jalan yang tidak bisa kulalui. Tidak ada orang yang tidak bisa kubunuh. Tubuh abadi bukanlah modal sombong untuk orang jahat sepertimu yang tidak bisa mati. Ah, tubuh abadi, masa tidak boleh sombong? Sikap yang bagus. Memang pantas jadi kepala keluarga generasi baru yang telah melewati puncak dan lembah tertempa. Kau tahu tidak? Kakekmu sebelum mati berlutut dan menyembahku, memohon agar aku mengampuni nyawa ibu dan anakmu. Diam. Saat itu, sepertinya tangannya dulu yang putus, ya? Tangan mana yang dulu putus? Hahaha, ada satu tangan yang menopang tanah. Hah? Menyembah lalu satu tangan putus, menyembah lagi satu putus. Ku bilang diam. Cukup kuat juga. Kami berempat puncak Tianxiang. Setengah langkah menuju Dewa Daratan. Ternyata kau lebih kuat sedikit dari kakekmu. Tapi dibandingkan ayahmu yang cengeng itu, kau lebih kuat 10 kali. Dengar kabar akan mati. Aduh, nangis. Tidak mungkin. Dibandingkan adik-adikmu yang sampah, kau lebih kuat 100 kali. Beberapa orang menyerangku sendiri, baru nyaris bisa mengalahkanku. Saat aku bangkit lagi, adik-adikmu itu semua putus asa. Tidak mau bertarung lagi, langsung menyerah. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Manusia, wajar saja putus asa. Tapi ngomong-ngomong, kalian juga kasihan. Hasil akhirnya juga mati kelelahan. Sayang sekali, seorang komandan baru bertarung sendirian. Di belakangnya tidak ada satupun yang bisa membantumu. Siapa bilang? Meski tidak bisa menang, hidup mati bersama. Bosan. Membunuh sampah mudah saja. Meski tidak bisa menang, bersedia hidup mati bersama Komandan Chen. Meski tidak bisa menang, bersedia hidup mati bersama Komandan Chen. Tidak hanya satu gunung pertapa, bahkan seluruh kota pertapa datang. Juga urusan sekejap. Chen Feng, hanya segini? Kau dan seniormu. Jauh banget bedanya. Sebelum mati, mereka enggak pernah nyiret siapa-siapa. Pemutus langit. Kakak, kok bisa ninggalin aku gitu? Jenderal Chen, biarin aku masuk, barengan lawan musuh. Aku mohon. Jenderal Chen, biar aku yang mati. Kalau sampean yang mati buat kami, enggak worth it. Kepala keluarga King Yun. Kami nyerah, kepala keluarga. Kami udah tahu salah. Udah aku suruh keluarga ngaku salah sendiri. Kasih kesempatan sekali aja. Cian udah tahu salah. Jagain ibu baik-baik. Sayangnya, di dunia ini cuma ada jurus menyegel diri sendiri. Enggak ada cara buat ngesegel orang lain. Hari ini, aku bakal ngesegel kalian di sini. Jangan harap ada yang bisa keluar.
Sampai aku tebas kalian sampai enggak mau bangkit lagi. Chen Feng, lu gila. Gila. Hahaha. Cocok buat aku. Siapapun lu, aku enggak bakal ngalah. Udah pagi. Bangun. Waktunya digebukin. Dengar-dengar 10 tahun terakhir, ada pemberontak di luar. Panggil dia. Aku mau ngobrol sama dia. Oke, sebarkan kabar, Jenderal Chen udah balik, mau besarin keluarga. Suruh dunia ini diam aja. Apa aku bilang gitu? Iya, Bocah nakal. Di episode pertama kan udah lu bilang. Mau bangkitin keluarga. Iya, mau bangkitin keluarga. Hahaha,